Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di malam-malam ini. Memang ini adalah malam minggu, bertepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan saya di tempat Mbah Haji ini, yaitu di Surabaya. Nah, ini kami sekarang sama Mbah Haji sama Pak Waskito, ini juga ada Pak Habib Jamal. Ini Bapak siapa, Pak? Saya dengan Iwan Gustiawan. Iwan Gustiawan. Ini Pak Husni. Nah, ini kami masih membicarakan yaitu untuk menuju sadar-sadar Allah, di mana kita memang harus mendekat kepada Allah itu harus mengetahui, yaitu untuk menuju ketauhidan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami penting bagaimana kami malam-malam ini rupanya kami mendapatkan suatu tema yang paling berharga bagi saya, yaitu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya kepada kami semua, khususnya kepada saya. Walaupun sudah dini hari ini jam 1 malam, tapi tambah asik karena paparan Pak Haji tadi ya dari Kalimantan sana. Beliau sudah banyak bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita untuk memohon kebesarannya Allah itu kepada kita, sehingga itulah kita harus padukan untuk menjalankan amanah-amanahnya itu di alam semesta ini, sebagai kita abdi Allah, sebagai kita khalifah Allah. Ini yang penting kami harus mendiskusikannya mulai dari sore tadi sampai dini hari ini, tambah asik. Memang ilmu Allah itu tambah malam tambah asik, tidak ada habisnya. Ilmu Allah kalau dibahas terus ada, itulah energi ilahi yang untuk kebutuhan kita, bahwa kita memang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mensikapi syukur ini, boleh saya ditambahi mungkin Bib Jamal, bagaimana sikap kita syukur itu padanya untuk kita, bahwa dialah yang memberikan kita suatu ya kekuatan, kenikmatan, sehingga kita bisa seperti ini, sehingga bisa kita dalam menjalankan amanah-amanah ini sebagai khalifah yang baik di alam semesta ini. Inilah perlu kita sikapi. Mohon Pak Jamal ditambahi sedikit paparannya syukur dan tema-tema yang lain, entah materi-materi apa, yang penting untuk motivasi kita kepada kita, baik untuk ke teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana. Monggo Pak Jamal. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ini sebenarnya bahasanya sudah selesai. Saya ngerangkum saja sebenarnya. Jadi sebenarnya tadi dimulai dari cerita-cerita tentang gimana caranya mengaktualisasi ya kan ajaran ini, jadi bermanfaat. Ya kita semua dapat masukan dari Abah, dari Pak Waskito, dari Mas Gusni, Mas Iwan, juga Pak Kamai.
Ya intinya sebetulnya di rasa syukur itu. Jadi agama ini mengajarkan kepada kita gimana kita ya kan bisa kuncinya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu gimana caranya? Ya kan? Kemampuan kita untuk bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Jadi bersyukur ini adalah kuncinya. Karena dari bersyukur ini kita ya kan sadar bahwa apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita alami, dan apa yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan bersyukur ini ya kan ini tidaklah mudah. Karena persepsi kita terhadap hidup ini kan macam-macam. Kadang-kadang kan takdir yang datang ke kita itu kan tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Kesadaran bersyukur ini kan kesadaran kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengetahui, yang lebih berkehendak, ya kan. Intinya adalah kemampuan bersyukur itu adalah salah satu manifestasi dari ajaran tauhid. Jadi kemampuan kita bersyukur itu adalah salah satu media, salah satu cara untuk mengetahui tentang kekuasaannya, tentang kehendaknya, tentang irodahnya, tentang takdirnya. Kemampuan kita untuk bersyukur itu yang akan ya kan adalah kunci untuk kebahagiaan hidup kita. Orang yang banyak bersyukur itu akan meluas jiwanya. Orang yang selalu bersyukur itu akan selalu menerima keadaan dalam, ya kan, selalu menerima apapun keadaan yang diterimanya. Orang yang selalu bersyukur itu akan sadar bahwa dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Sebetulnya itulah sebetulnya yang hijab kita ya terhadap kehidupan ini ya itu tadi. Jadi kita sukses itu seolah-olah karena kerja keras. Kita punya uang banyak seolah-olah dari kerja kita. Orang memuji kita itu seolah-olah karena kita berbaik, karena perbuatan baik kita. Ya kalau mau didalami lebih dalam ya enggak sebetulnya, iya kan? Karena kebahagiaan itu ya kalau Anda sedang bahagia, gembira, kemudian tahu-tahu di rumah, ya kan? Terus ada istri atau anak, ya kan? Dapat celaka ya langsung hilang kebahagiaan sampean. Punya uang 1 miliar, tahu-tahu 1 jam lagi rumah sampean, usaha sampean kebakaran ya detik itu juga langsung miskin. Detik itu juga, ya kan? Ya gimana caranya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, ya kan? Terus untuk bersyukur. Ya intinya itu. Dan agama ini mengajarkan bahwa kita harus selalu bersyukur. Kalau kita tadi Pak Haji tadi bicara, ya bukan kita dikasih, ditambah. Ditambah itu artinya kita sudah ada, kemudian diperbencarkan gitu. Bukan dari 0 terus kemudian jadi 1, 2, ya atau dari 0 ya jadi 1, 2, 3, 4. Jadi bukan enggak punya apa minus, ya bukan. Jadi sebenarnya sudah dikasih itu. Bukan dikasih sebetulnya. Bawaan lahiriah kita ini sudah ya kan, sudah plus sebetulnya. Tinggal mau bersyukur enggak? Mau bersyukur ya ditambahi, bukan dikasih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur tarik. Yang sudah dikasih ditarik. Ya kan, roh kita yang sebetulnya membawa secara lahiriah membawa kebahagiaan, kesenangan, tarik. Jadi malapetaka, Bang. Hidupnya seumur-umur ya malapetaka. Ketemu sama orang ya dibenci orang. Ya kan? Bekerja ya ditipu. Ya itu yang enggak enak lah. Ya kan? Jadi sebenarnya ya dan cara bersyukur ini diajarkan dalam ritual. Jadi sholat itu kita diwajibkan untuk 17 kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Oleh karena itu benar seperti yang saya tadi ceritakan bahwa hayyalah sholah, hayyalal falah. Kerjakan sholat, ayo menang. Kenapa menang? Orang yang menang itu adalah orang yang selalu bersyukur. Karena yang wajib di dalam sholat, ya kita baca Al-Fatihah, ayat pertama Al-Fatihah itu syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu syukur kepada siapa? Kepada yang Maha Rahman Rahim, yang Al-Malik, yang Maha Menguasa alam semesta. Dan ya kan, kemudian kita menurut segala macam tindakan kita itu hanya untuk yang Al-Malik tadi itu. Sudah paripurna sebenarnya acara ini, ya kan, untuk membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Tinggal dijalankan aja ritual-ritual itu, ya kan, insya Allah selamat. Kuncinya ya sholat, puasa, zakat, haji itu dijalankan sesuai. Tapi seperti yang dicarikan Pak Abah Haji tadi itu tidak boleh berhenti di syariat. Nah, kalau agama ini cuman syariah, ya yang didapat kekeringan tadi itu. Agama ini harus mampu menggali hakikatnya. Seperti tadi itu, mengucapkan alhamdulillah itu gimana caranya? Alhamdulillah itu wajilat qulubuhum, bergetar-getar, iya kan? Begitu alhamdulillah itu seluruh sekujur tubuhnya itu, seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini makhluk Allah semua. Sel-sel yang ada ratusan miliar yang ada di dalam tubuh kita, baik sel otak, sel mata, di telinga, di seluruh tubuh kita itu, iya kan? Itu energinya bergerak dan semuanya secara serempak itu juga bersyukur. Dia juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau dengan latihan, nanti biar Abah aja yang ngajari gimana caranya bisa getarkan. Alhamdulillah itu tidak cuma diucapkan di, ya kan, di lisan. Alhamdulillah itu harus muncul dari dalam dan bisa menggetarkan jiwanya. Sel-sel tubuh kita itu harus alhamdulillah juga, bersyukur juga. Mata kita bersyukur, telinga kita bersyukur, hati kita itu komandannya sebetulnya kan ada di golep itu. Gimana komandan ini, ya kan, bisa memerintahkan otak. Otak ini bisa akan mengkoordinasi seluruh sel yang ada dalam tubuh sehingga serempak jadi harmoni yang indah. Semuanya, ya kan, melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Getarkan. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Dan kalau ya kan, orang yang bergetar jiwanya, dia kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah imannya. Baik ayat-ayat secara kauniyah maupun qauliyah. Baca ayat Quran bergetar. Lihat pemandangan bergetar. Lihat orang cantik bergetar, bukan syahwat yang bergetar, tapi seluruh sel tubuhnya bergetar. Lihat orang pintar bergetar. Lihat wali Allah yang jiwanya adem bergetar. Ya kan? Semuanya bergetar dan terucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat-kalimat thayyibah itu. Kalau kita insya Allah hidup dengan ini, tidak mungkin lah sampai terus. Ya kan? Jadi sebenarnya rumusnya itu gampang saja kalau tidak mau sumpek. Ya kan? Sholat yang benar, getarkan jiwanya. Tinggal sekarang gimana cara getarkannya? Para ulama kita sudah menyusun, ya kan, strateginya lewat SOP, bisa belajar lewat thoriqah. Itu kan, ya kan, gimana caranya gerakkannya. Saya kira ya seperti itu, biar tidak terlalu lama. Mungkin bisa dilanjut sama Abah Haji. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidi Muhammad wa ala ali sayyidi sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Habib Jamal telah mengupas makna daripada syukur. Insya Allah saya hanya sekedar untuk menambahkan, kata Habib Jamal tadi, kita bukan hanya sekedar mengucapkan kata syukur. Dengan sering yang kita ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya itu kan segala puji bagi Allah. Jadi syukur itu bagaimana cara kita mengolah amanah yang daripada Allah ini menjadi hal yang terpuji atau bermanfaat. Misalkan saya dikasih HP, artinya bersyukur itu kan menggunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada di dalam fitur-fitur HP itu bisa diaktifkan. Sama, dikala mengatakan syukur kepada Allah atas adanya diri ini, bagaimana cara kita bisa mengolah diri ini menjadi terpuji. Artinya lebih baik, bukan hanya sekadar hidup, makan, tidur, kawin. Jadi kan harus dikembangkan, harus dijadikan, harus dibangkitkan, harus diaktifkan. Itulah laku orang syukur. Kalau misalkan kita diberi kehidupan, diadakan di dunia ini hanya sekadar menyadari kita hidup, tidak memfungsikan apa-apa yang sudah dijadikan, diberikan amanah Allah ini kepada diri ini, maka makna syukur itu hanya sekadar ucapan. Jadi makna syukur itu memang harus kita olah. Di dalam diri kita ini kan ada 3 daya. Jadi kita bisa membentuk seperti apa raga kita bisa terbentuk, bisa diaktifkan sehingga menghasilkan daya yang luar biasa. Habis itu daya jiwa. Bagaimana kita bisa menjadikan jiwa kita ini akhirnya mempunyai sifat-sifat budi pekerti yang luhur. Otomatis apabila orang itu mempunyai sifat-sifat budi pekerti yang luhur, otomatis namanya terpuji. Berarti makna terpuji ini sama dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Terpuji jadinya. Yang ketiga yaitu daya ruh. Bagaimana sesuatu itu bisa terhubung? Daya ruh ini akan melahirkan yang disebut dengan cipta. Jiwa ini akan melahirkan yang disebut dengan pemelihara atau penjaga. Raga ini akan melahirkan yang disebut dengan pelebur. Artinya meleburkan segala angan-angan menjadi sebuah kenyataan. Inilah 3 daya yang ada di dalam diri kita. Yang mana setelah kita bisa melakukan hal itu tahap demi tahapan, maka akan melahirkan kecerdasan 3 juga. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, jadi makna syukur ini bukan hanya sekedar diucap, tetapi harus ada laku syukurnya, perbuatan syukurnya, yaitu mengolah kapasitas diri tadi yang tadi itu kerdil, bagaimana menjadi besar. Jiwa tadi yang tadinya sok atau lemah,
bagaimana menjadi jiwa yang besar. Ruh tadi yang tadinya tidak mempunyai cipta, tidak mempunyai pandangan, kemurnian, bagaimana dia menjadi sebuah hal yang murni pada diri. Sehingga disinilah orang harus memahamkan makna daripada mengenali akan dirinya. Nah, jika makna 3 pemahaman ini sudah dikenalinya, maka disinilah bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Dia adalah pemimpin, yang terutama bagaimana dia mampu memimpin emosionalnya, pikirannya, dan kesuciannya. Ini harus bisa dijadikan satu kesatuan yang selaras. Jangan sampai tidak selaras. Kalaunya misalkan hanya kita mempunyai kecerdasan intelektual tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosional, maka akhirnya dia menjadi orang yang liar, orang yang brutal, orang yang picik, cerdas tapi mempunyai tabiat-tabiat keburukan. Tetapi apabila kecerdasan emosionalnya ini dilatih, jiwanya ini dilatih, maka dia akan menjadikan dirinya itu sosok orang yang memang menjadi suri tauladan. Makanya jiwa harus dipahami, harus memiliki sifat. 4 sifat yang seperti halnya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sifat apa itu? Sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Bagaimana jiwa ini mampu memahami bahasa rohani, bahasa ketuhanan, agar bisa dilanjutkan kepada perbuatan jasad atau perbuatan laku jahir. Nah, inilah laku syukur. Bukan hanya didiamkan seperti itu aja diri ini. Jadi harus benar-benar diaktifkan, harus benar-benar dipahami. Itulah wujud daripada laku syukur. Kalau kita diberi tapi diabaikan, apakah itu bisa dikatakan dengan syukur? Hanya sekadar makan, tidur, kawin. Apakah ini laku syukur yang ini kan yang disebut dengan awam. Orang-orang awam ini hanya memahami hidup itu di 3 hal ini. Makan, tidur, kawin. Tetapi orang-orang yang mendalami pengemahaman akan dirinya, dia akan memfungsikan bagaimana menjadi akal ini bermanfaat, bagaimana menjadi jiwa ini tidak goyah, dia mempunyai pendirian, dan bagaimana dia mempunyai nilai-nilai kesucian itu. Inilah yang, dan metode yang tak sampaikan dalam hal ini tadi, bagaimana caranya menata raga yang disebut dengan cakra raga, cakra jiwa, dan cakra roh. Sehingga wadak atau zahir mampu menjadikan satu kesatuan antara Tritunggal ini menjadi tunggal. Jadi Tritunggal dalam pemahaman ada 3 di dalam diri kita: ruh, jiwa, dan raga. Apabila di sini dileburkan raganya, maka jiwa dan ruh ini menjadilah Dwitunggal. Dan apabila kita mampu mengendalikan daripada jiwa ini, maka dia akan bertajalli sifat-sifat ketuhanan. Jiwa akan berubah wujud menjadi ruh yang disebut dengan tubadil, berganti menjadi ruh. Disinilah ketunggalan. Dan hanya ruh yang intim dengan Tuhannya,
kesadaran spiritual atau kesadaran rohani inilah yang bisa memahami akan makna ketuhanan yang esa. Tetapi kalau ini tidak seimbang, masih tidak selaras, maka tidak ada mampu memahami bahasa rohani, bahasa ketunggalan itu. Selalu nanti terjadi di situ identitas-identitas atau pengakuan-pengakuan atau keegoan-keegoan. Jadi seperti yang tak jelaskan untuk metode-metode yang di awalnya tadi itu, mungkin perlu sesi lain atau gimana ini untuk yang metode tadi. Bersyukur aja ya, nggih. Ya, nggih. Jadi makna syukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi lakunya memang harus diterapkan. Bagaimana kita sudah mendapatkan amanah daripada Allah, jangan sampai amanah ini dikhianati. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena yang merusak atau yang menzalimi diri bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus mempunyai pemahaman metodenya, kenal diri, tahu diri, sadar diri.